Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih yang sebenarnya dia rasakan di saat kalian mendiamkan dia seperti ini. Oke, berarti saat ini situasi kamu dan dia itu silent treatment, saling diam ya, kamu mendiamkan dia. Dan apa sih yang dia rasakan ya? Oke, kita lihat dulu dia ini siapamu. Orang ini adalah orang yang membuatmu terkejut saat ini karena perubahan dia yang signifikan, yang tiba-tiba berubah dan perubahannya itu sangat-sangat banyak, sehingga membuat kamu itu merasa kaget ya, terperanjat. Oke, intinya kamu terheran-heran kok orang ini berubahnya segini banyaknya ya gitu. Dan ini perubahannya secara mendadak ya, sehingga membuatmu terkejut. Eh, dan aku lihat mungkin dia sudah tercerahkan, sudah mendapatkan pencerahan, sehingga orang ini mendapatkan transformasi besar-besaran. Terus itu juga kalau aku lihat di sini eh ada suatu kemajuan yang lumayan lah ya untuk hubungan kamu dengan dia karena perubahan dari orang ini. Mungkin yang dulu jarang banget ada komunikasi, sekarang itu oke lah komunikasinya sudah mulai sering, atau mungkin paling tidak dulu komunikasinya udah jarang, terus komunikasi nggak berbobot, apa namanya manipulatif atau apalah yang suka berbohong. Nah kali ini walaupun ya nggak intens banget, tapi setiap ada komunikasi dia selalu berkata jujur, dia selalu terbuka sama kamu, sehingga komunikasi kalian itu apa ya berdaging gitu deh ya. Dan aku lihat untuk saat ini memang orang ini tuh memang butuh waktu, lagi membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk memfokuskan diri dia terlebih dahulu, bahkan eh, perlu untuk menyembuhkan sesuatu dulu nih ya, bisa dibilang menyembuhkan sakit hati atau menyembuhkan finansial atau menyembuhkan sesuatu. Intinya dia butuh waktu untuk apa ya, memperbaiki, merehabilitasi, eh ya, menyembuhkan keadaan diri dia secara pribadi gitu ya. eh Orang ini orang yang apa ya? Mungkin dulu pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian, dan orang ini tuh gampang banget apa namanya tertarik dengan lawan jenis yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih good looking seperti itu ya. Orang ini gampang tergoda ya kalau aku lihat. Terus itu dia dulu pernah menghadirkan pihak ketiga atau dulu pernah menghadirkan pihak lain di hubungan kalian. Em, Nampaknya orang ini tuh baru berpindah ya, bisa jadi pindah kerja, pindah tempat tinggal, atau mungkin dia sedang dalam suatu perjalanan ke suatu tempat ya. Intinya nih ada pergerakan perpindahan dari orang ini. Sehingga mungkin inilah yang membuat dia butuh waktu untuk ya memperbaiki yang sudah usang, yang sudah rusak
ya. Jadi itu kalau aku lihat. Jadi mungkin dulu dia punya bisnis nih, ternyata bisnis dia bangkrut karena ditipu atau apa gitu. Intinya bisnis dia hancur gitu ya. Kemudian kali ini dia sedang memulai sesuatu, dia bangkit, memulai sesuatu memang mungkin membutuhkan entah perjalanan atau memang dia baru-baru memulai sesuatu gitu ya, sehingga dia harus berpindah pekerjaan, berpindah tempat, berpindah profesi seperti itu. Jadi butuh waktu kalau aku lihat nih orangnya. Hmm, dan aku lihat memang saat ini tuh dia butuh untuk penerimaan sih ya, penerimaan terutama dia harus bisa menerima keadaan dia sekarang ya. Dia harus menerima apa yang sudah terjadi, kegagalan, kebangkrutan, apalagi kehancuran kehidupan dia. Dan itu memang harus butuh penerimaan. You know lah ya, kalau misalkan mm, orang yang memang terjatuh ya, saat sedang terjatuh kan pasti berat banget pukulan bagi mereka ya, tekanannya juga pasti berat bagi mereka. Sehingga orang ini tuh saat ini sedang butuh penerimaan diri. Ya, dia harus bisa menerima apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi. Seperti itu deh ya. Eh tapi aku lihat di sini dia ini sejujurnya ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu ya, atau dia ingin menikah dengan kamu karena aku lihat di sini masih ada koneksi secara jiwa di antara kalian. Bahkan aku lihat ada suatu janji yang pernah dia ucapkan atau yang pernah kalian buat dan ini belum dia tepati. Dan ini nampaknya tentang janji abadi ya, mungkin misalkan tentang pernikahan atau tentang apa gitu, sesuatu yang cukup besar. Dan ini ya you know lah ya, apa janji abadi itu seperti apa ya, pertunangan, pernikahan, komitmen yang seperti itu deh ya. eh Aduh. Kalau aku lihat di sini juga ada cinta abadi dari dia. Jadi gini kan, eternal love ya. Eternal love itu berarti kan orang cinta abadi. Berarti kan orang ini tuh orang yang benar-benar tulus mencintaimu, eh, apa ya, benar-benar menginginkan kamu, sayang banget deh sama kamu karena di situ ada eternal love. Terus itu juga orang ini ada keinginan untuk bertemu denganmu ya, dan berbincang-bincang menikmati secangkir kopi seperti itu ya, andai kata. Ya intinya seperti itu, dia ingin bertemu dengan kamu, kemudian berbincang-bincang, menikmati momen bersama, menikmati apa ya, eh, penyatuan ya, menikmati perasaan yang ada di saat kalian bertemu secara fisik, face to face kayak gitu ya, saling menatap ya, atau mungkin saling bersentuhan seperti itu, ada skinship seperti itu ya. Dia pengen menikmati pertemuan di antara kalian. Dia pengen menikmati momen-momen bersama denganmu gitu ya. Dia pengen banget. Oke, jadi aku lihat seperti itu. Kemudian kita lihat di oracle, di tarotnya ya. Apa nih yang dia rasakan saat kamu mendiamkan dia seperti ini? Orang ini nampaknya itu
memanfaatkan kebaikan kamu sehingga membuat hubungan atau koneksi di antara kalian tidak stabil sekarang. Salah satunya mungkin memperlakukan kamu dengan semena-mena. Dia merasa berkuasa atas kamu, mungkin ya dia seorang pria, kamu seorang wanita, sehingga dia bisa semena-mena sama kamu karena dia menganggap wanita itu lemah. Seperti itu. Oke, ditarot tidak mengenal gender, jadi bisa jadi dia perempuan juga, cuman mungkin energi maskulin, kamu seorang pria tapi energi feminim, sehingga dia bisa semena-mena karena yang energinya maskulin di sini itu merasa kayak punya power gitu ya. Jadi dia menyalahkan otoritas ya dalam diri dia untuk menyalahkan kamu, untuk menyerang kamu, untuk merendahkan kamu, untuk berkata kasar dengan kamu atau berperilaku kasar terhadap kamu. Terus itu juga mungkin kamu di sini terlalu bergantung sama dia ya, atau ini dulu seperti itu, dulu kamu sangat bergantung ke dia dan dia selalu bersemena-mena sama kamu, dan kamu sangat tunduk gitu ya ke dia. Dan jadi kalau aku lihat ini ada salah satu di antara kalian menyalahgunakan sifat baik dari pasangan ya. Jadi bisa jadi dia ini memperlakukan kamu dengan semena-mena karena kamu memang orang yang terlalu baik sehingga dia memanfaatkan kebaikan dan ketulusan darimu. Terus itu juga karena kamu terlalu baik, aku lihat di sini dia kayak menggampangkan atau justru malah dia tidak membalas budi atas kebaikan kamu ya. Jadi tidak ada take and give di antara kalian. Nampaknya seperti itu dulu pernah terjadi. Atau mungkin saat ini lagi terjadi ya, bisa oke. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalau memang kamu belum menikah ya dengan orang ini, karena memang tidak ada keseimbangan di hubungan kalian, terus itu juga kalian selalu diperlakukan semena-mena, selalu banyak masalah di hubungan kalian, kalian merasa selalu direndahkan, dikhianati, ya berbagai macam lah ya bentuk apa semena-menanya dia, keotoriteran dia itu, sehingga di sini membuat kamu merasa takut ya, sehingga membuat kamu merasa harus mundur dari orang ini karena kamu merasa ketakutan ya, karena orang ini sangat egois atau orang ini mungkin kasar ya, jadi membuat kamu merasa harus menjauh dari orang ini. Dan kalau aku lihat juga orang ini selalu bersikap tidak baik denganmu, tapi malah justru mencari calon pasangan baru. Jadi orang ini tuh udah semena-mena sama kamu, tidak ada timbal balik ya di hubungan kalian. Orang ini tidak bisa membalas budi, memberikan apa yang sudah kamu beri ya, tidak ada balas budi lah ya intinya. Justru malah orang ini ketika dia melihat kamu lemah, ketika dia melihat kamu terlalu bucin, ketika dia melihat kamu terlalu ketergantungan dengan dia, maka dia semena-mena akhirnya dia mencari pasangan baru. Ya, jadi dia ini orang yang pernah menyelingkuhi kamu ya. Sehingga di hubungan kalian banyak menimbulkan banyak hambatan. Terus itu juga ya dia terlalu mengambil banyak keuntungan dari kebaikan hatimu ya. Aduh, udah deh cukup ya aku ngomongnya. Intinya nih orang pernah memperlakukan kamu tidak baik. Padahal kamu sudah tulus, sudah berbaik hati sama dia, sudah bucin bahkan sama dia, tapi tidak ada balasan yang kamu terima. Dan sejujurnya kamu mengharapkan komitmen atau hubungan yang kuat ya dari orang ini. Terus itu juga kamu sangat mengharapkan bisa mendapatkan imbalan yang pantas dari ketulusan cintamu, dari kebaikan yang kamu berikan, dari kebahagiaan dan cinta yang luar biasa
yang pernah kamu berikan ke dia ini. Kamu pun pengen mendapatkan timbal balik dari itu. Kalau aku lihat ya di sini. Eh dan aku harus gimana nih bilangnya? Nampaknya kamu harus diberi selamat karena orang ini mendapatkan magician ya. Berarti ada sesuatu yang berubah secara drastis dari orang ini, yaitu dulu yang dia memperlakukan kamu semena-mena, sekarang dialah yang bucin sama kamu. Bahkan dulu dia itu belum siap untuk berkomitmen dengan kamu, ya, maka orang ini kali ini itu sudah ada keinginan atau kesiapan untuk berkomitmen dengan kamu. Seperti itu ya kalau aku lihat, karena di sini ada the magician. Dan kenapa dia berubah seperti itu? Karena ternyata orang ini tuh sudah tersadarkan tentang nilai keberhargaan dirimu, keberadaan dirimu untuk dia itu sebegitu besarnya, sebegitu berpengaruhnya, sebegitu apa ya, berpowernya ya energimu untuk dia gitu ya. Ternyata kamu sangat bernilai, ternyata kamu orang yang bervalue ya, aku lihat di sini. Sehingga orang ini tuh benar-benar berubah. Karena sudah memahami ya nilai dari kamu. Terus itu juga aku lihat dari sisi dia itu punya tekad untuk tetap setia dan dicintai oleh kamu, masih dicintai dengan kamu. Dia pengen setia sama kamu dan pengen dicintai, masih tetap dicintai oleh kamu. Seperti itu. Berarti ya kalau aku lihat kamu sudah tidak menunjukkan kepedulian ke dia. Karena dia berharap dia masih dicintai oleh kamu. Berarti situasi kamu dengan dia saat ini, kamu sudah mulai tidak peduli dengan dia. Oke, di satu pribadi itu nggak akan pure 100% dia jahat ya. Orang ini juga ada kebaikannya juga kok. Aku lihat ya, orang ini memang orang yang sangat pemilih di dalam keinginan atau kriteria dia mencari seorang pasangan. Orang ini sangat punya kriteria yang sangat tinggi untuk apa namanya tuh, kriteria sebagai pasangan. Dia orangnya memang pilih-pilih. Cuman aku lihat orang ini tuh tidak mau apa ya, membatasi pasangan untuk melakukan apapun kesenangan, keinginan ya yang mereka mau gitu, yang pasangan dia mau gitu ya. Orang ini membebaskan, kamu mau kerja ya silahkan, kamu nggak mau kerja ya silahkan, kamu mau berbisnis ya silahkan, seperti itu. Karena sejujurnya orang ini pun mau diperlakukan juga seperti itu ya, dibebaskan gitu oleh kamu gitu. Memang dia ini tidak akan terlalu cair, atau dia mungkin tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum. Tetapi sejujurnya orang ini tuh sangat berbakti ya. Terus itu orangnya humoris, orangnya juga baik hati kok sebenarnya ya. Orangnya juga sangat sayang sama kamu, orangnya memang penyayang juga. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu seorang wanita yang berada dalam hubungan yang berkomitmen tapi merindukan kemerdekaan dan kebebasan yang datang di dalam hidup dia. Ya, ada suatu apa namanya, prinsip atau apa nih sebutannya ya. Intinya gini, orang ini oke, kalau mau berkomitmen, ayo kita berkomitmen gitu ya. Ketika memang dia sudah klik pada seseorang. Cuman sayangnya bagimu, kamu harus bisa menghormati keinginan dia yang pengennya selalu terlihat lajang. Jadi dia mau bebas. Di luar sana dia mau kelihatan bahwa dia tidak ada pasangan gitu. Dia pengen masih
kelihatan sendiri, kelihatan menjomblo, pengen tebar pesona sana, pengen tebar pesona ke sini, kayak gitu. Ya, dia tidak mau terlihat bahwa dia sudah terikat oleh seseorang ataupun oleh suatu hubungan. Gitu. Ya, sayang sekali. Oke. Kalau memang kamu dengan dia belum menikah, mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang suka berpura-pura, ya. Terus itu juga kamu akan bertemu dengan orang yang punya sifat apa nih? Punya sifat yang sulit untuk menetap. Ya, itu tadi ya. Sulit untuk menetap atau melekat pada satu pasangan. Gitu loh. Ya itu tadi, dia masih suka tebar pesona sana, tebar pesona sini, kayak gitu. Orangnya juga memiliki lidah yang tajam, ya. Maksudnya secara ini apa namanya itu namanya kalau lidah yang tajam tuh kiasan, ya, itu kiasan. Maksudnya mungkin kalau ngomong suka pedes nih orang, ya, ngomongnya suka nyakitin gitu. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya cerdas, orangnya berprinsip, sebenarnya juga orangnya adil, orangnya ya berintelektual, cerdas, ya, orangnya humoris, orangnya kompeten pada sesuatu yang memang sudah itu menjadi keinginan dia, terutama dalam pekerjaan atau bahkan dalam hubungan, kayak gitu. Terus juga aku lihat orangnya kuat sih kalau aku lihat di sini, ya. eh Terus itu juga aku melihat di sini memang kamu sangat kesulitan ya menjalani hubungan dengan orang ini. Tetapi aku lihat seiring berjalannya waktu, baik kamu ataupun dia, kalian akhirnya bisa mendapatkan banyak pelajaran dari hubungan yang seperti ini. Kan ini banyak banget halangan rintangannya, terus itu banyak banget apa namanya? Keterbelokan. Bukan, maksudnya itu orang ini selalu menyalahgunakan ya kepercayaanmu, ya, banyak sekali rasa sakit, kekecewaan, terhianati, rasa traumatik ya dari hubungan kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, aku lihat baik kamu atau dia akan semakin bijaksana karena sudah belajar ya dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, dan aku juga lihat kamu dan dia menjadi orang yang lebih kuat, ya, terutama di sini kamu yang mungkin dulu itu sampai terkaget-kaget ya bertemu dengan orang yang macamnya seperti ini, suka tebar pesona sana sini, suka apa ya, mengabaikan kepercayaanmu, mengkhianati kepercayaanmu. Nah, akhirnya ya mungkin memang agak lama ya, kalau aku rasa mungkin sampai ada yang mungkin bertahun-tahun, tapi dari itu semua aku lihat kamu bisa lebih bijaksana dan lebih kuat untuk menghadapi masalah hidup, ya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya juga. Cuman memang ya sakit banget ya, sakit banget. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah bercerai, ya, atau di sini dia menjadi sudah menjadi orang tua tunggal, ya. Terus itu atau mungkin ya yang serupa lah dengan itu, ya, atau mungkin MBA gitu ya. MBA akhirnya dia harus menanggung kehidupan anaknya, tapi entah suaminya siapa, kayak gitu ya. Ya pokoknya yang sehubungan dengan itulah. Intinya bisa dibilang kamu berdealing dengan orang tua tunggal atau orang yang sudah pernah bercerai. Dan aku lihat juga di sini saat ini ya kamu itu lebih ingin menghargai kemandirian dirimu sendiri, dan dia pun begitu. Dia saat ini pun ingin menghargai atau memprioritaskan atau memfokuskan kemandirian dia sendiri. Ya, mungkin dulu dia masih disetir oleh seseorang.
dia dulu masih dikontrol oleh seseorang, bisa jadi oleh keluarganya atau orang tuanya atau siapa teman-temannya. Mungkin dia dulu butuh validasi untuk menentukan keputusan-keputusan di dalam hidup dia. Nah, kalau kali ini aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama ingin fokus pada kemandirian diri kalian masing-masing. Kamu ingin mandiri secara karir, punya karir yang bagus, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, maksudnya orang sekeliling ya, orang yang kamu kenal. Kamu tidak mau apa namanya, dibantu atau ya dibantu oleh orang sehingga kamu harus merasa apa ya, hutang budi sama orang itu. No, kamu tidak mau seperti itu. Walaupun dalam kesulitan, ya walaupun kamu dalam keterpurukan, baik ini kamu ataupun dia, sama-sama ya kalian berdua ini. Kalian tidak mau lagi hidup dalam hutang budi. Sehingga di sini aku lihat kalian ingin mandiri. Mau itu karir, mau itu pengambilan keputusan, mau itu apa, menjalani hidup atau apalah ya. Pokoknya apapun hidup kalian itu milik kalian sendiri. Sehingga aku lihat di sini kalian ingin menunjukkan bahwa kalian mampu untuk mandiri dan mampu untuk melindungi diri sendiri. Dan sangat apa ya, menghargai keputusan kalian, sangat melindungi keinginan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini kalian bisa dibilang saat ini kalau dipandang orang tuh keras kepala gitu deh ya. Tapi ini sejujurnya demi masa depan kalian agar kalian bisa mandiri. Ya hidup tanpa apa bayang-bayang orang-orang yang menyetir kalian gitu sebenarnya. Kalau aku lihat ya, kalian ingin menunjukkan bahwa aku bisa sukses dengan tenaga di atas kakiku sendiri, dengan keringatku sendiri, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kali ini ya, aku lihat saat ini orang ini tuh sudah mulai mencari pasangan hidup ya. Dia orangnya nggak mau main-main lagi ya, setelah apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Dia pernah berkhianat sama kamu, dia pernah selingkuh, tebar pesona atau apa, tapi setelah itu semua dilalui dan udah seiring berjalannya waktu, mungkin sudah bertahun-tahun, orang ini akhirnya sadar dia tidak boleh lagi bermain-main dengan perasaan, dengan hidupnya, dengan umurnya gitu ya. Maksudnya adalah ya dia nggak boleh lagi tebar pesona sana sini. Umur sudah tua, terus itu juga sudah banyak pengalaman yang dia lalui, rasa sakit, pengkhianatan, karma, atau apapun itu sudah dia lalui, dan itu dia sudah berpikir bahwa oke, inilah waktunya aku serius. Ya, aku lihat gitu. Jadi orang ini tuh benar-benar fokus, dia nggak mau main-main, dia pengen cari pasangan hidup. Dan aku lihat di sini orang ini akan memberikan akan menghormati, lebih tepatnya akan menghormati kebutuhan kamu dan akan menghormati kebebasan kamu. Silahkan kamu mau apa gitu, karena memang orang ini udah nggak mau main-main lagi. Kalau memang kamu punya prinsip sesuatu, maka lakukanlah gitu ya. Dan dia pun akan memperjuangkan prinsip dia. Intinya di sini dia sudah tidak mau main-main lagi dengan hati. Ya, kalau aku lihat. Makanya di sini ada energi kamu dan dia saat ini tuh lagi diem-dieman karena memang lagi fokus sama kebutuhan kamu sendiri dan kebutuhan dia sendiri gitu loh ya. Kalian lagi fokus sama diri masing-masing. Terus itu juga aku lihat ada apa nih, Seven of Wands, berarti ada di antara kalian atau di diri kalian masing-masing ini memang menunjukkan waktu untuk menetapkan batasan dulu gitu ya. Kalian kayak oke, aku butuh waktu ya untuk mandiri. Aku butuh waktu ya untuk apa namanya, fokus dengan hidupku. Baik itu secara gamblang dia ucapkan ataupun tidak. Ya.
Tahu-tahu dia udah memberikan batasan aja, akhirnya tidak ada komunikasi di antara kamu dan dia. Kayak gitu ya. Tidak ada komunikasi di antara kalian. Atau kalaupun ada ya mungkin jarang banget gitu. Jarang banget. Uh, jadi aku lihat di sini uh, kalian lagi nggak ada komunikasi. Dan ini juga sebenarnya uh, ada suatu pihak yang memang membuat dia harus uh, fokus pada hidup dia sehingga dia merasa tidak nyaman. Bisa jadi gini, kalau dia pengen mandiri, ya, tapi bukan berarti dia meninggalkan keluarga. Ya, siapa tahu orang ini adalah pengganti tulang punggung keluarga. Ya, dia mungkin anak pertama, seorang pria, ya dia harus menanggung biaya rumah tangga atau dia harus menghidupi ibu dan adik-adiknya seperti itu. Ya, sehingga dia mau nggak mau harus memperjuangkan keluarganya gitu ya. Walaupun dia merasa tidak nyaman karena memang harus dikekang, harus digempur ya dengan kerja keras untuk mengangkat derajat keluarganya seperti itu. Tapi ya mau nggak mau itu harus dilakukan. Ya, makanya di sini tidak ada komunikasi dengan kamu dan dia memberikan batasan ke kamu. Terus itu juga kalau misalkan nggak seperti itu ya mungkin ada dari anggota keluarga yang memang tidak menginginkan kalian bersama atau mungkin dari ada keberatan dari masyarakat atau mungkin ada perselisihan dan kesalahpahaman dari kedua belah pihak juga bisa ya. Tapi ini aku lebih kuatnya sih ngelihatnya ke ini ya, pencapaian diri sih, pencapaian diri, ingin mandiri, ya baik ini kamu ataupun dia. Sejujurnya, ini ada the full, berarti sejujurnya orang ini merasa sangat bahagia ya, memiliki kamu ya, memiliki kamu di kehidupan percintaan dia. Bahkan kalau aku lihat di sini apa ya, orang ini tuh sangat bucin sama kamu ya. Cuman karena ini the full berarti menggambarkan bahwa dia ini sedang jatuh cinta dan sangat gembira dengan kamu. Namun jika ini tentang komitmen itu menandakan bahwa orang ini kurang untuk bisa berkomitmen atau belum siap atau tidak siap untuk membawa hubungan ke level selanjutnya. Itu tadi, mungkin dia memang seorang pengganti tulang punggung keluarga sehingga dia harus menaikkan dulu derajat keluarganya. Ya, dia harus membuat keluarganya itu stabil dulu. Ya, makanya orang ini tuh belum siap untuk kamu ajak komitmen. Terus itu juga kalau aku lihat di sini mungkin juga masih ada ketidakcocokan juga ya di antara kalian yang akhirnya di sini ada kejomplangan. Apa ya? Mungkin gini, ada perbedaan sehingga terlihat banget perbedaan itu di antara kalian. Ya, misal dia mungkin misal gini, kamu dari orang yang gimana ya, tidak neko-neko deh gitu ya, sehingga kehidupanmu itu ya adem ayem gitu. Sedangkan dia ini orang yang banyak tingkah, semua mau dilakuin, sehingga banyaklah resiko di dalam hidup dia. Seperti itu ya, sehingga aku lihat banyak kejomplangan. Atau mungkin bisa jadi secara keuangan kamu itu
oke, mapan, bisa dibilang kamu seseorang yang cukup mapan, kamu pekerjaannya bagus, keuanganmu juga nggak terbang kemana-mana, maksudnya nggak diinvestasi ke sana sini yang akhirnya nggak tahu keuntungannya. Nah, kalau dia mungkin selalu mencoba hal-hal baru sehingga saking banyaknya hal baru yang dia coba, tidak ada yang menghasilkan gitu. Akhirnya hancurlah hidup dia. Sehingga di sini adalah kesenjangan taraf hidup. Seperti itu bisa jadi. Nah, jadi intinya di sini ada ketidakcocokan ya di antara kalian sehingga ada seseorang di sini yang tidak menghargai pasangannya di dalam hubungan ini gitu. Mungkin dia merasa bahwa kamu tidak menghargai dia atau sebaliknya ya kamu merasa kamu tidak dihargai dia gitu. Karena kan gini, dulu dia pernah selingkuhin kamu dan mungkin selingkuhannya itu mungkin kamu merasa mereka lebih seksi, mereka lebih apa? Apa sih namanya itu? Semok ya, seksi semok seperti itu ya, yang padet gitu ya. Mungkin kamu orangnya yang ya kalau tinggi dengan berat badanmu itu udah ideal, cukup gitu aja lah ya. Kalau mereka mungkin montok di mana-mana gitu ya, sehingga di sini kamu merasa kayak direndahkan oleh dia. Seperti itu, intinya ada kejomplangan di antara kalian ya, dan akhirnya ada seseorang yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya, seperti itu. Sehingga memang harus berpikir 2 kali ya, mungkin bahkan berkali-kali untuk bisa siap berkomitmen gitu ya, baik kamu ataupun dia. Ya, jadi entah ini siapa yang merasa kayak tidak dihargai. Mungkin dia merasa dia tidak dihargai oleh kamu. Gitu sih. Karena kan di sini kalau aku lihat kejomplangannya itu kelihatannya dari dia. Ya, dari dia yang merasa bahwa dia kayak jomplang banget gitu sama kamu, atau mungkin kamu seorang anak pejabat, dia orang biasa, mana banyak hutang lagi gitu ya. Jadi ngerasa banget kejomplangannya sehingga dia merasa rendah gitu di mata kamu. Ya, padahal di sini ya mungkin kamu nggak berpikir seperti itu gitu ya. Cuman dia merasanya seperti itu aja. Dia merasa bahwa mungkin dia tidak dihargai olehmu. Oke, karena di sini aku ngelihat ya kamu juga ada rasa terluka ya karena tindakan dia yang dulu. Kamu pernah dikhianatin tuh sama dia gitu. Makanya di sini aku melihat kamu kayak ngediemin dia, kayak nggak peduli sama dia gitu, kayak ya udah lo mau gimana terserah gitu. Ya, kalau aku lihat bukan berarti kamu merendahkan dia, tapi karena kamu memang sudah ada rasa traumatik, kamu sudah kecewa sama dia, ya. Jadi kamu udah punya perasaan yang bodo amat gitu. Nah, itu dia menganggap bahwa kamu apa ya tadi aku bilang tidak menghargai kehadiran dia di hidupmu gitu. Padahal kamu karena ya kamu udah punya rasa takut ya akan terulang situasi yang sama seperti dulu. Dia akan mengkhianatimu lagi, dia akan mengkhianati kepercayaanmu lagi, seperti itu. Nah, jadi apa sih yang dia rasakan di saat kamu mendiamkan dia seperti ini? Di saat ini, aku lihat di sini dia merasa malu banget sama kamu. Ya, merasa malu banget, merasa menyesal, merasa bersalah sama kamu, dan sangat-sangat mendalam loh penyesalannya itu, ya. Sampai-sampai dia itu kayak sulit untuk bergerak bebas ke arah kamu atau bergerak bebas untuk dekat dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Saking orang ini tuh menyesal banget, saking orang ini tuh malu banget sama kamu, saking orang ini tuh merasa ya itu tadi kayak dia merasa kayak
hidup dia dengan hidup kamu tuh jomplang gitu loh. Ya, dia kayak merasa tidak tidak dihargai kehidupan tidak merasa adanya hadir dia di hidup kamu gitu. Jadi dia merasa kayak rendah diri, you know kan? Ya, dia merasa rendah diri lah intinya sekarang nih. Ya, kalau aku lihat. Apalagi dia pernah melakukan kesalahan, pernah selingkuh dari kamu, pernah melakukan ketidakjujuran sama kamu, dan bahkan udah dia selingkuh terus itu dia berbohong, dia nggak jujur sama kamu, ketahuan lagi sama kamu, lebih malu lagi dia. Gitu ya. Dan mungkin kebohongannya itu memang cukup besar ya, sehingga dia malu banget sama kamu. Mungkin juga perselingkuhannya itu berulang kali, sehingga di sini dia menyesal dan malu banget sama kamu. Seperti itu. Ya, jadi di saat kamu mendiamkan dia saat ini, sebenarnya ada rasa keinsecurean dari dia, rasa ketidakpercayaan diri dari dia, rasa penyesalan, rasa malu, terus itu rasa apa lagi? Rasa rendah gitu ya, rendah diri, rasa bersalah. Seperti itu deh ya. Intinya saat ini orang ini lagi insecure. Gitu kalau aku lihat. Ya, karena dia dulu pernah melakukan kesalahan sama kamu, dan itu mungkin menurutnya ini sangat fatal. Ya. Ya namanya perselingkuhan, mana ada sih orang yang bisa menerima perselingkuhan gitu ya. Kalau dia bisa menerima perselingkuhan, aku rasa itu ya mungkin karena agama yang menginginkan dia untuk tetap teguh pada hati dia, pada hubungannya gitu ya. Tapi kalau di dalam hati pasti dia menangis orang yang diselingkuhi itu, gitu sih. Oke, cukup sampai sini aja ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaannya memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.